Hai sobat, bertemu lagi di BTOP Channel, gudangnya informasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai biografi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Untuk itu, saksikan video ini hingga berakhir ya. Tak ada orang sukses yang tidak pernah merasakan kegagalan. Seperti kisah dari salah satu pengusaha besar ini, Eka Cipta Wijaya, yang merupakan seorang pengusaha dan konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Sinar Mas Group. Berkat keuletannya dalam menjalankan bisnis perusahaannya, ia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia menurut majalah bisnis Global Asia pada tahun 2018 dengan kekayaan mencapai 13,9 miliar dolar Amerika Serikat. Eka Cipta Wijaya menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemilik dari Sinar Mas Group. Bisnis utamanya adalah pulp dan kertas, agribisnis, properti, dan jasa keuangan. Eka Cipta Wijaya memiliki nama asli Oi Ek Chong yang lahir di Cina pada tanggal 3 Oktober 1923. Ia terlahir dari keluarga miskin. Pada saat berusia 9 tahun, ia bersama ibunya melakukan migrasi ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyusul ayahnya yang telah terlebih dahulu melakukan migrasi. Hingga akhirnya, ia bersama keluarga menetap di Makassar. Awal mula perjalanan usaha Eka Cipta Wijaya dimulai ketika ia membantu ayahnya yang terlebih dahulu tinggal di Makassar dan memiliki sebuah toko kecil. Tujuan ia membantu ayahnya adalah mendapatkan $150 untuk membayar hutang kepada rentenir yang telah memberikan pinjaman untuk berangkat ke Indonesia. Hingga 2 tahun kemudian, hutang dapat ia lunasi dan toko ayahnya berjalan sukses. Eka Cipta Wijaya bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulus sekolah dasar di Makassar. Hal ini dikarenakan kehidupannya yang serba kekurangan. Setelah tamat sekolah dasar, ia harus merelakan pendidikan selanjutnya demi membantu orang tua dalam menyelesaikan hutang ke rentenir. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan mulai untuk berjualan. Eka Cipta Wijaya mulai berjualan di sekitar kota Makassar. Dengan mengendarai sepeda, ia berkeliling menjajakan permen, kue, dan aneka barang toko dari toko ayahnya. Berkat keuletan yang dimilikinya, usaha yang dijalankannya pun mulai berhasil. Pada tahun 1980, Eka membeli sebidang kebun sawit dengan luas lahan 10.000 hektar yang berlokasi di Riau. Ia lalu tak tanggung-tanggung juga membeli mesin dan pabrik yang mampu memuat hingga 60.000 ton kelapa sawit. Bisnis yang ia bangun berkembang dengan pesat, sehingga ia kembali memutuskan untuk menambah bisnisnya. Pada tahun 1981, ia kembali membeli perkebunan sekaligus pabrik teh dengan luas mencapai 1.000 hektar dan pabrik yang memiliki kapasitas 20.000 ton teh. Selain kedua usaha tersebut, Eka kembali mulai merintis bisnis bank. Ia membeli Bank Internasional Indonesia dengan aset mencapai 13 miliar rupiah. Setelah dikelola oleh Eka, bank tersebut menjadi besar dan memiliki 40 cabang, yang saat ini asetnya mencapai 9,2 triliun rupiah. Eka juga memulai merambah ke bisnis kertas, yaitu dengan membeli PT Indah Kiat yang bisa memproduksi hingga 700.000 pulp per tahun dan bisa memproduksi kertas hingga 650.000 per tahun. Selain itu, ia merupakan pemilik dari Sinar Mas Group, juga membangun ITC Mangga 2 dan Greenview Apartemen yang berada di Roxy, serta membangun ambasador di Kuningan. Keberhasilan yang Eka capai dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari dukungan keluarga dan prinsip hidup yang ia pegang. Baginya, kesulitan apapun yang dihadapi dalam menjalankan bisnis, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti semua kesulitan bisa diatasi. Prinsip selanjutnya adalah jujur, menjaga kredibilitas,
bertanggung jawab baik terhadap keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sekitar. Hidup hemat dan tidak berfoya-foya. Bila kita hidup hemat, uang yang ditabung bisa digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kita harus sebisa mungkin berusaha membantu orang lain yang kurang mampu tanpa diskriminasi. Kemanusiaan itulah yang dinamakan tidak pandang bulu, jika menurut Eka. Kemudian, Eka juga mendirikan sebuah yayasan, yaitu Eka Cipta Foundation, untuk menyalurkan kepedulian sosialnya pada Maret 2016 yang memiliki visi dalam motonya, yaitu menanam kebaikan, menuai kesejahteraan. Nah, itulah tadi video mengenai biografi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari BTOP Channel. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya.